Yang pertama, himbauan di lockdown yang diperpanjang. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk memperpanjang masa lockdown sampai dengan tanggal 28 Juni ya. Tentu ini suatu keputusan yang sulit, tetapi demi keselamatan kita semua, maka kita harus mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Saya paham sepenuhnya bahwa dengan diperpanjangnya lockdown tentu akan membawa dampak yang berat bagi teman-teman yang berada di Malaysia. Namun demikian, saya juga berharap bahwa teman-teman semua bisa memahami masalah ini, dan kalau sekiranya ada hal-hal yang memerlukan bantuan, silakan menghubungi KBRI dan juga menghubungi teman-teman Ormas, paguyuban ataupun relawan yang selama ini telah banyak membantu KBRI. Jadi meskipun kita dalam suasana sulit akibat lockdown diperpanjang, mari kita tetap bersabar, dan yang terpenting lagi adalah mari kita tetap menjunjung tinggi solidaritas dan gotong royong di antara sesama kita. Oke Pak. Ini aduan dari masyarakat yang ada di Johor, Langkawi, Kuantan, Terengganu, Kedah, Melaka. Di dalam hutan Padubes semua teriak minta bantuan. Dan keluhannya kenapa hanya di sekitaran Kuala Lumpur dan Selangor yang dapat bantuan. Jadi sebetulnya seluruh perwakilan Indonesia di Malaysia, yaitu KJRI Johor, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan juga Konsulat Indonesia di Tawau itu telah diberikan tugas oleh pemerintah untuk membantu warga negara Indonesia yang memang betul-betul memerlukan. Jadi kalau ada yang berasal dari Johor, silakan menyampaikan permohonan bantuannya kepada KJRI Johor ya. Kemudian yang ada di Penang, yang ada di Ipoh, dan lain-lain, yang ada di Malaysia Timur juga silakan berhubung dengan perwakilan Indonesia yang ada di kelima atau keenam tempat yang saya sebutkan tadi. Oke, ini saya bacakan komentar dari netizen Indonesia yang ada di Malaysia Pak, dari channel Ansar Naya Official. Pak Dubes, kita butuh peluang pulang Pak, tolong masalah pulang dibahas. Sekarang memang TKI setengah gila memikirkan pulang. Banyak kawan kita memilih jalur belakang. Tolong dan tolong, sampai 4 kali nih tolongnya. Ya, jadi memang kita juga paham ya dengan situasi di Malaysia, banyak warga negara kita yang ingin pulang ya karena situasi di sini. Tapi kita juga harus memahami bahwa dengan adanya lockdown ini seluruh kantor jabatan immigration itu pun tutup ya. Kalau mereka yang punya permit ya silakan pulang tanpa harus melalui immigration, tetapi kita tahu bahwa sebagian besar yang mau pulang itu justru tidak memiliki permit sehingga harus mengurus COM terlebih dahulu. Yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian bahwa saya pribadi, kemudian juga Ibu Menteri Luar Negeri telah memohon kepada Malaysia agar ada kesempatan untuk diperpanjang masa rekalibrasi ini. Karena dengan adanya lockdown selama 1 bulan, selama bulan Juni ini berarti kehilangan waktu 1 bulan untuk mengurus COM. Jadi insya Allah dengan dukungan teman-teman semua, marilah kita berdoa agar masa rekalibrasi ini bisa diperpanjang ya. Kalau sekarang belum dapat pulang, mohon bersabar karena memang seluruh kantor imigrasi juga tutup ya. Oke, ini dari Dina. Kami sudah mengirimkan data-data, tapi kami belum dapat sembako yang dijanjikan. Malah yang dapat bagian duduk di KL saja. Kami selalu dapat makanan dari bos kami, tiap bulan dipotong gaji. Tapi masa PKP bos pun tidak datang. Banyak teman-teman yang mengeluh hari-hari makan pisang dan singkong. Jadi begini ya, jadi yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa
permintaan bantuan yang masuk ke KBRI itu bukan 1.000 atau 2.000 ya, yang masuk setiap hari itu lebih dari 5.000 ya. Jadi ini semua kan harus diproses ya, harus diverifikasi. Kita juga harus mencari bahan-bahan yang harus yang akan dikirim. Jadi kepada teman-teman mohon juga bersabar ya, karena perlu juga diketahui bahwa dengan adanya lockdown ini, staf KBRI pun tidak dibenarkan untuk bekerja seluruhnya. Sekarang ini hanya 20% yang bekerja untuk menyalurkan bantuan-bantuan. Jadi kalau ada keterlambatan, mohon dipahami dan mohon bersabar, semuanya akan diproses ya. Oke, ini dari Roy Alvan. Apakah semua yang meminta bantuan akan diberi bantuan, Pak Dubes? Karena kami juga rakyat Indonesia, kami juga pahlawan devisa. Tolong difikirkan, Pak. Jadi begini ya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bukan untuk seluruh warga negara Indonesia ya. Mohon dipahami bahwa bantuan ini bukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Bantuan ini sifatnya adalah bantuan darurat yang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang memang betul-betul memerlukan bantuan, seperti yang sakit, yang tidak ada pekerjaan sama sekali ya, kemudian yang memang intinya sudah tidak ada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu yang dimaksudkan dengan bantuan ini. Jadi ini bantuan bukan untuk seluruhnya ya. Kalau memang masih mampu ya, mohon tidak meminta bantuan, karena masih banyak yang jauh lebih tidak mampu. Apabila yang masih mampu juga meminta bantuan, dan akibatnya orang yang mampu, yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan, maka ini tentu akan sama saja kita menzolimi orang-orang yang tidak mampu, sama saja kita mengambil hak orang yang tidak mampu ya. Jadi ini mohon diperhatikan ya. Di saat-saat seperti inilah kita diuji betul bagaimana solidaritas kita ya, bagaimana kesetiakawanan kita, dan perlu juga dipahami banyak sekali saudara-saudara kita yang memang sudah tidak memiliki penghasilan selama masa lockdown ini. Lalu yang menjadi prioritas, kriteria seperti apa Pak yang akan mendapatkan bantuan dari KBRI KL? Pertama, yang prioritas adalah teman-teman yang memang sudah tidak memiliki penghasilan sama sekali, kemudian juga yang sakit ya, yang memang ya intinya yang sudah tidak memiliki penghasilan lah ya. Siapapun mereka, kalau memang tidak memiliki penghasilan dan memerlukan untuk hidup ya, itulah yang diprioritaskan, yang menjadi target dari pemberian bantuan ini. Tetapi kalau masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, apakah itu masih punya penghasilan ataupun masih punya tabungan untuk hidup, mohon tidak meminta bantuan dulu, karena bantuan yang dimiliki oleh pemerintah atau yang disediakan oleh pemerintah pun ada batasnya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai saudara-saudara kita yang betul-betul memerlukan bantuan ini justru tidak mendapatkan karena diambil atau diminta oleh teman-teman yang sebetulnya tidak terlalu memerlukan bantuan itu. Oke, yang terakhir Pak, viral di aplikasi TikTok bahwa di dalam bantuan logistik dari KBRI KL itu ada uang sebesar Rp250. Ini bagaimana Pak? Jadi ini jelas KBRI ya. Sekali lagi, KBRI tidak pernah memberikan dalam bentuk uang. Yang diberikan hanya dalam bentuk sembako. Jadi mohon kepada pihak-pihak yang melakukan ini, tolong hati-hati karena kita sedang mempelajari ya, apakah ini bisa diadukan ya kepada polisi. Karena ini merupakan delik penipuan. KBRI tidak pernah memberikan uang itu, dan sekarang saya sedang mempelajari kalau mungkin akan kita ajukan ke polisi karena ini merupakan pencemaran dan berita bohong yang merugikan KBRI. Oke, yang terakhir kedua nih. Himbauan Pak untuk kami semua, tentunya ini pukulan yang bertubi-tubi, lockdown diperpanjang. Ya, ini adalah situasi yang memang kita tidak harapkan sama sekali, tetapi kita harus menghadapi ini sebagai suatu kenyataan.
Insya Allah ini adalah cobaan yang tentu akan ada batas akhirnya. Marilah teman-teman di masa yang sulit ini kita lebih banyak bersabar dan lebih banyak saling membantu di antara teman-teman sekalian. Dan yang terpenting lagi adalah kita tetap mengikuti peraturan, ya, mengikuti aturan, mengikuti SOP yang diberlakukan oleh Kerajaan Malaysia. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat melalui masa-masa yang sulit ini dengan baik, ya. Tapi saya yakin semua yang ada di Malaysia adalah orang-orang yang tangguh lah, ya, yang bisa menghadapi cobaan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dubes. Terima kasih.